Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kembali pada hari ini saya ingin sharing ke rekan-rekan. Sekali lagi sama-sama kita unboxing ya, solar charge controller yang baru saja datang beberapa hari lalu, yang belum saya sempat lihat ya. Nah, hari ini saya rencana untuk lihat dan tes, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan buat rekan-rekan yang mau memasang solar home system atau yang mau upgrade, yang sudah punya terus mau upgrade ya. Tapi sebelum kita lihat solar charge controller yang saya maksud itu, saya ingin sedikit berbagi dulu kenapa saya memutuskan untuk membeli solar charge controller yang baru. Jadi sebagaimana di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, saat ini solar home system saya ya, solar home system saya itu 900 WP. Itu terdiri atas 9 panel 900 WP ya. Ini masing-masingnya itu adalah 100 WP ya, 9 panel 100 WP. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membeli? Karena begini, ini panel 1, panel 2, panel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, panel-panel ini saya rangkai seri 3 ya. Ya. Saya rangkai seri 3, terus di paralel juga 3. Ya. Ya. Ini di paralel juga 3, seri 3 paralel 3. Ya. Jadi paralel juga 3, seri 3. Nah, ini ke controller yang ini. Ke controller yang ini 40 ampere ya, 40 ampere, atau kalau dalam daya itu maksimalnya 1040 watt ya, 1040 watt. Kalau ini sudah 900 berarti tinggal 100 lagi ya. Kalau tinggal 100 lagi kurang lebih berarti kalau saya misalnya punya 10, berarti itu bisa dibangun mungkin hanya lewat ini dirangkai 5 ya. Ini dirangkai 5, ini dirangkai 5 ya, seri 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya persoalannya ketika ini di seri 5 ya, VOC dari panel ini VOC-nya itu kurang lebih 21 volt ya, 21 volt. Kalau VM-nya memang hanya 18 volt ya. Kalau ini 21 volt, maka ini 5 kali 21 berarti kurang lebih adalah 105 ya, 105 volt. Nah, sementara controller ini maksimalnya yang boleh diinput ya, input terimanya controller ini itu hanya 92 V inputnya, itu maksimalnya itu hanya 92 volt, sehingga ketika ini ketemu itu tidak boleh. Jadi kalau saya rangkai 10 terdiri atas 5 di seri, akan ketemu 105. Pada saat suntik minimal akan terjadi tegangan misalnya 105 ya, ini maka controller ini akan rusak. Itulah sebabnya saya harus memutuskan untuk membeli. Sebenarnya ada juga cara lain, adalah ini dirangkai 4. Ini dirangkai 4 ya. Tapi kalau dirangkai 4 berarti saya butuh 12. Ya, butuh 12. Artinya kelebihan 2, ada kelebihan 2. Ya, 2 ini tidak akan digunakan.
ya, sementara itu hanya 1000. Jadi kalau 12 kan 1200, berarti kelebihan 2 ya. Itulah rekan-rekan kenapa saya memutuskan untuk membeli, dan seperti apa controller baru yang saya beli, kita lihat sama-sama yuk. Baik, ini di depan kita udah sama-sama ada ya controller yang saya beli di luar ya. Lagi-lagi saya beli di luar. Kalau dulu yang ini saya beli di sini ya. Kalau ini saya beli di luar karena saya cari tidak ada. Kenapa saya ingin beli ini, nanti kita lihat sama-sama ya. Kita buka dulu. Ya rekan-rekan semua, ini ya controllernya, serinya MT4015BT ya, merek Lumiax ya, Lumiax dengan tegangan baterai, berarti tegangan DC system itu 24 atau 48 volt, berbeda dengan yang ini itu 12 atau 24 volt ya. Jadi alasan yang pertama saya milih ini karena suatu saat kalau saya mau upgrade ke 48 volt itu bisa ya, bisa tetap menggunakan ini saja. Saat ini saya menggunakan sistem 24 volt. Kemudian nah ini tegangan maksimumnya bisa sampai 150 volt ya, 150 volt dengan daya tetap 1000 watt ya, 1000 watt untuk 24 volt dan 2000 watt untuk 48 volt. Itu alasan yang pertama ya. Alasan pertama bisa upgrade ke 48 volt suatu saat nanti tanpa ganti controller. Alasan yang kedua adalah tegangan DC-nya itu sampai 150. Kalau ini tadi kita udah lihat sama-sama hanya 92 volt. Oke, kita buka. Ini ada buku panduannya. Ini buku panduannya ini. Ya. Buku panduannya ada angkanya. Ya. Nah, ini barangnya, ya. Oke, ini barangnya. Ini yang tadi yang saya tunjukin ya. Yang tadi yang saya tunjukin. Ya. Yang tadi yang saya tunjukin. Jadi ada ininya plastik ya, ininya plastik, tapi casingnya ininya aluminium ya, heat shrinknya ini ada aluminium, casingnya plastik ya. Oke, terus ada sama ya, ada untuk apa namanya, untuk PV di sini, untuk baterai di sini, untuk beban di sini ya, ada beban lampu ya, ada kode lampu. Oke, baik, kita tes ya. Oke, ini sudah dirangkai ya. Jadi rangkaiannya hanya ke baterai saja ya, hanya untuk ngetes bagaimana kalau sudah dihidupkan. Dari ini saya hubungkan ke busbar DC, ke busbar DC 24 kV, 24 volt, terus pakai MCB, terus masuk ke terminal DC, terminal baterai ya. Oke, mungkin dari sini tidak kelihatan, jadi kita dekatin saja. Oke, dan di sini setelah kita hidupkan muncul tegangan baterai, arus ya, terus suhu, tegangan beban. Oh iya, ini tidak ada backlight ya, tidak ada backlight. Jadi kekurangannya ini ya, kekurangannya dia tidak punya backlight, jadi tidak ada layar ini tentunya gelap ya, gelap kalau misalnya mungkin malam hari gelap ya, hari gelap, berbeda dengan ini
waiver ya. Ini ada backlightnya ya, ada cahaya di belakang LCD-nya. Kalau ini tidak ada cahayanya ya, tapi menunya kurang lebih sama PV, arus PV. Ini karena belum dihubungkan dengan arus dengan PV. Terus bedanya juga di sini itu PV, energi PV itu dalam satuan ampere hour ya, dalam satuan ampere hour. Kalau yang FPI4 di atas itu dalam satuan kilowatt hour ya. Kalau ini dalam satuan ampere hour. Terus ini tadi ya ampere hour. Jadi energinya yang dari PV itu berapa, itu dalam satuan ampere hour. Ini totalnya, ini tegangan baterai, arus baterai. Di sini ada state of charge-nya baterai. Jadi sudah seberapa full baterai. Kalau di FPI4 itu yang ini nggak ada, yang saya pasang nggak ada ya, jadi nggak ada. Di sini ada ya, tadi kita bisa lihat sama-sama ada state of charge-nya. Terus ini suhu dari baterai ya, karena belum dipasang. Terus ini tipe baterai gel baterai. Oke. Itu saja untuk kita lihat fungsi-fungsi yang bisa diperoleh dengan dua tombol yang ada di depan kita. Oke, terus satu lagi ya yang menjadi pertimbangan saya memilih ini ya, Magic Series dari Lumiex ini, karena ada aplikasi Bluetooth-nya yang sudah integrated ya. Kalau ini itu perlu untuk beli device-nya lagi ya, device-nya lagi nanti terhubung ke sini ya lewat ini ya, untuk bisa koneksikan ke HP ya. Kita koneksikan ke HP lewat Bluetooth, device Bluetooth. Tapi kalau ini udah integrated, gimana modelnya kita cek sama-sama ya. Jadi yang pertama kita buka aplikasi Solar Life yang sudah diunduh dari Play Store. Ini aplikasinya. Terus pastikan Bluetooth on dan location juga on ya. Setelah itu cari Bluetooth device namanya Skywise ya. Device namanya Skywise. Nah, di sini ada dua tampilan dulu. Sebelah atas itu ada monitoring, ada parameter setting ya. Monitoring itu ada PV-nya, ada baterai, ada load ya. Jadi sekarang malam ya, sekarang jam 9.31. Di situ SOC baterai yang saya gunakan 67%. Kemudian di PV ya, rekan-rekan bisa lihat di PV itu malam hari ada tegangan 1,1 volt. Ini bisa karena bulan ya, kena cahaya bulan ya. Terus ada baterai 25,4 volt. Jadi posisi sekarang setengah 10, baterai saya di 25,4, yang mana itu artinya 67%. Nah, nanti kalau kita klik salah satu, misalnya PV kita klik ya. Nah, di sini menggambarkan, memberikan informasi ke kita. Yang pertama, tegangan PV saat itu, arus PV dan dayanya ya, PV power. Terus energi yang sudah dihasilkan seharian itu 3,04, dan total energi selama running days-nya 26 hari, di bagian bawah ada 79,36 kWh. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada kurva yang menggambarkan tiap hari ya, berapa naik turun tiap hari ini seharian. Tiap hari ya, dari tanggal 29 bulan 8 sampai dengan terakhir 24 hari ini, itu dia naik turun. Kemudian kalau kita klik detail sebelah kanan bawah, itu ada energi harian yang direcord ya, terrecord ya, energi harian ya. Jadi berapa saja tiap hari. Nah,
Saya mau tunjukin ke rekan-rekan yang 4 dari bawah, tanggal 20 bulan 9 kemarin, itu di tempat saya, di lokasi saya itu mendung hampir seharian itu mendung sehingga hanya memperoleh 1,32 kilowatt hour. Nah, ini rekan-rekan, ini itu energi segini itu kurang untuk beban dasar ya. Beban dasar itu saya berarti pompa air, listrik sama ada CCTV. Nah, karena kurang di beban dasar saya itu sekitar 1,7 kWh, tapi yang diperoleh di tanggal 20 hanya 1,3. Ini menunjukkan bahwa saya harus nambah PV. Makanya alasannya kenapa saya harus nambah controller, karena saya perlu nambah PV ya, nambah PV-nya, nambah solar panelnya. Karena pada saat mendung ya, seharian mendung itu jauh dari beban dasar, sehingga konsekuensinya saya harus matikan beban, dan itu alternatifnya hanya tinggal kulkas di malam hari ya, dan itu sangat tentu tidak bagus karena kulkas kalau dimatikan sering-sering nanti rusak. Nah, jadi tujuan saya adalah saya mendapatkan energi minimal 1,7 kWh ya. Saya juga running rice cooker, terus ada AC juga, tapi itu semua saya running manual. Jadi rice cooker kalau misalnya pencahayaan bagus, baru saya colokin di PV. AC pun gitu ya, manual saya pindahkan. Nah, tapi ada beban yang tidak bisa dipindahkan secara manual itu, harus terus, yaitu kulkas gitu ya. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat sendiri di sini. Baterai pun demikian ya. Kalau kita lihat baterai di sini ada fully charge time, jadi 26 hari operasi. Tadi kita lihat hanya 12 kali dia full, benar-benar full seharian ya. Jadi artinya dengan kata lain 14 hari sisa itu tidak mencapai tegangan maksimum dari floating ya, tegangan floating tidak tercapai ya, tegangan floating tidak tercapai, atau tegangan tertinggi yang di set di sini tidak tercapai. Artinya masih kurang daripada daya serap baterai atau daya serap beban ya. Energi yang dihasilkan oleh PV itu masih lebih kecil dari daya serap baterai atau daripada beban, sehingga konsekuensinya dari sini kita bisa tahu bahwa kita harus menambah PV ya. Sini juga nanti dia menunjukkan grafik tegangan baterai minimal sama maksimalnya ya. Sama kalau kita klik details ya, kita klik details pojok kanan bawah, itu terlihat tegangan minimum berapa, tegangan maksimumnya berapa. Nah, kita coba lihat tadi tanggal 20 bulan 9 tadi yang saya sampaikan sebelumnya, itu 1,3 kWh, itu tegangannya sangat rendah ya, 24,7 ya. 24,7 ya. Jadi alhamdulillah ya. Tegangannya sebenarnya maintainnya cukup bagus ya. Maintain tegangannya cukup bagus, tapi tanggal 20 itu yang tadi 1,3 itu saya harus manual mematikan kulkas dan memindahkan ke grid atau ke PLN. Kalau enggak mungkin bisa sampai 24,3 kali kalau di pagi hari ya, sebelum ada penyinaran, sebelum ada matahari. Ya, baik rekan-rekan, sudah kita lihat sama-sama ya produk Lumiax Magic Series ya, tipe 4015 BT Bluetooth ya. Ada beberapa kelebihannya dan ada beberapa kekurangannya dibandingkan dengan ini ya. Yang pertama, tegangannya bisa sampai 150 volt, ini hanya 92 volt. Terus ini bisa 24 volt dan juga 48 volt, ini hanya 12 volt dan 24 volt. Sekarang ini pakai 24 volt saya. Terus juga ini kekurangannya tidak ada backlight ya, tidak ada backlight. Kalau ini ada backlightnya, jadi bisa kita lihat tentunya, misalnya cahaya minim kita bisa pencet saja langsung muncul backlightnya. Terus juga ini ada Bluetooth yang langsung integrated ya, integrated tadi sama-sama kita lihat. Sementara ini harus beli lagi
device terpisah untuk bisa memanfaatkan Bluetooth-nya ya. Terus di dalam fungsi monitoringnya ada record sampai 60 hari ya. Oke. Demikian saja ya, hanya untuk referensi kita saja, ini tidak ada tujuan untuk mempengaruhi rekan-rekan membeli yang mana atau meninggalkan yang mana ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.